Oke, Bang Daus. Ya, Ini tentang kronologi huru-hara Leon Dozen dan Rinoa. Gimana sih sebenarnya faktanya, Bang Daus? iya kalau ini kan memang awalnya Leon itu menghubungi saya ya, papanya dulu lah, Om Willy Dozen. Lalu Bunda Beta telepon saya juga. Terakhir Leon minta saya menjadi pengacaranya kan gitu. Akhirnya saya setujui dan alhamdulillah sering berjalannya waktu kami juga menyarankan Leon untuk meminta maaf ya. Ada juga anggota DPR juga yang menyarankan ke Bu Beta agar Leon minta maaf. DPR RI pada saat itu minta agar Leon minta maaf pada pihak institusi Polri yang terkait dengan video yang diedarkan oleh Rinoa gitu. Akhirnya video itu viral dan menjadi opini negatif ya di tengah masyarakat terhadap tindakan Leon. Memang pada saat itu kami sebagai tim kuasa hukum belum begitu mau maju karena kami masih menganggap ini masih bisa diselesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan. Karena kami kan sudah menelepon ya, pihak kami sebagai kuasa hukum sudah menelepon saudari Rinoa untuk apa ya, kami pernah meminta maaf juga gitu, baik dari kami maupun dari Leon gitu kan. Untuk meminta maaf via telepon itu kita udah telepon menanyakan Rinoa, apakah kamu dipukuli, benar dipukuli? Rinoa bilang tidak, saya hanya tarik menarik om, tidak memukul gitu. Jadi saya hanya menarik menarik. Jadi arti kalau tarik menarik kan tidak ada penganiayaan di sini gitu loh. Kenapa tarik menarik? Dia tidak ceritakan secara spesifik. Lalu kami nanya kepada Leon. Leon berbicara ya, adanya tarik menarik itu ada sebab ada akibat. Karena Rinoa itu menampar kan gitu. Beberapa kali Rinoa itu menampar, kerap kali menampar. Gitu. Jadi akhirnya Leon itu ketika ribut dengan Rinoa itu bukannya mau nyiksa Rinoa, tapi beliau lebih ke memprotek dirinya agar tidak ditampar oleh Rinoa gitu. Makanya dipegang tangannya Rinoa sampai kepiting begitu, sampai dipiting kan, sampai dipiting leher begini, dipegang. Maksudnya tuh dipegang itu agar tidak terjadi pemukulan oleh Rinoa kepada Leon. Itu aja sih permasalahan. Namun kan karena videonya viral, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu Leon Dojan ini mengumpat ya institusi Polri, jadi makin jalan lah nih permasalahan ini, dan Leon langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kan gitu. Saya nggak tahu status tersangkanya pada pasal berapa dan kasus yang mana, karena ada dua case kan yang berbeda. Yang satunya 207 tentang pengkhianatan tentang penghinaan terhadap institusi, dan Leon pun sudah meminta maaf ya. Kita tahu pasal 207 itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Tuh. Dan berikut juga pasal 351 penerapannya tidak sesuai menurut saya. Karena pasal 351 itu ada beberapa kategori yang dianggap berat ya. Yang dianggap berat. Kalau memang pun paling rendah di pasal 351 itu ya, pasal penganiayaan paling rendah, itu pun harus disertai dengan bukti-bukti luka dan kondisi fisiknya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu baru masuk dalam penganiayaan 351 yang paling rendah ya. Itu. Kalau Rinoa masih bisa kuliah, masih bisa ketemu teman-temannya, masih bisa ini nggak pincang kasarnya gitu, itu nggak masuk dalam 351 gitu loh. Dan pada pasal 351 juga ada ancaman hukuman di bawah 5 tahun, ada pasal yang paling rendah, kategori paling rendah luka penganiayaannya. Nah kalau Rinoa saat ini dia mengaku sudah kepada saya via telepon, dia mengaku tidak dianiaya oleh, tidak dipukul oleh si Leon, tapi ditarik tangannya, dicengkram. Jadi kalau hanya dicengkram saja, ini kan masuknya pasal 352 kalaupun ada penganiayaan. 352 dalam KUHP itu ancaman hukumannya hanya 3 bulan. Bagaimana
seorang Leon Dojan yang tidak mengakui penganiayaan, tidak ada perencanaan dalam penganiayaan, dimasukkan pasal 351. Ini perkara yang terlalu diada-ada, yang dipaksa. Jangan karena Leon ini public figure diambil kesempatan di sini untuk mengintimidasi Leon. Oke. Untuk efek jera boleh kita melakukan tindakan preventif. Misalnya pihak polisian tindakan preventif mengamankan Leon karena dia udah menghina institusi. Takut-takut Leon ini dia apa-apain sama pihak kepolisian yang tidak terima dengan Leon misalnya kan gitu. Tetapi tindakan preventif ini tidak lantas semerta-merta menaikkan proses penyidikan jadi penyidikan. Alurnya harus jelas. Gelar perkara dulu barulah proses penyidikannya diterapkan. Kalau belum gelar perkara, Leonnya belum ada kesempatan untuk berbicara dengan pengacaranya. Lantas polisi semena-mena menerapkan ini pasal 351 jadi tersangka. Tidak bisa, Pak. Dan itu harus dianulir untuk pasal yang 351. Dan dua pasal ini untuk Leon tidak ada satupun yang boleh, ya, tidak ada satu pasal pun yang boleh menahan Leon. Tidak boleh, karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun semua. Udah pasal 351-nya salah, harusnya 352 KUHP. Lah pasal 207-nya juga tidak termuat dalam pasal yang memberatkan Leon. Gitu loh. Tapi Bang ada kayak luka lebam yang kan luka lebam itu udah diakui oleh Rinoa, itu hanya ditarik. Karena Leon kan cengkeramannya kuat, dia karateka. Nah, Rinoa ini kan orangnya mulus. Ya kan, namanya foto model. Mungkin ya dia badannya kurang oksigen sesuai dengan apa yang dikatakan dokter. Ya, yang saya tahu ya kalau dokter mengatakan kalau lebam itu biasanya karena kurang oksigen di dalam tubuhnya atau karena memang darah kuningnya lebih banyak daripada darah merah gitu kan, atau kadang-kadang kalau kita ngikutin dukun katanya dijilat setan kan gitu. jadi ini kita harus melihat ini secara bijak ya, secara jangan sampai menjustifikasi Leon secara frontal gitu. Tapi penyebab kejadian itu sampai terjadi itu apa sih Bang, akarnya? Ya masalahnya sih cemburu kan dua-duanya. Kan mereka hubungan udah setahun. Nah akhir-akhir ini kan hubungan mereka nggak harmonis. Dan hanya beberapa kali kok mereka ribut. Gitu loh. Dan ya mungkin Rinoa juga menampar Leon ya. Nggak salah juga dia kan. Namanya cewek cemburu, hati atau gimana gitu kan. Karena Leonnya mungkin bercoba berpaling atau apa kan gitu. Tapi secara substansi hukum saya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di situ ada pasal 14 ayat 2 huruf A yang mengatakan bahwa ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak boleh dipenjara, apalagi ditahan. Tidak boleh, Pak. Harus diselesaikan dulu nih gelar perkaranya baru naikkan tingkat sidik. Lah saya sebagai pengacaranya Leon ini belum sempat ngomong sama penyidik, kok tahu-tahu main ditahan. Kalau tindakan penahanan itu dilakukan karena tindakan preventif untuk mengamankan Leon, saya setuju. Tapi kalau untuk menghukum Leon, ya, apalagi menjustifikasi Leon, apalagi menaikkan tingkat Leon ke tingkat pendidikan, ini udah nggak benar, Pak. Leon tidak diberi kesempatan untuk didampingi oleh pengacara. Itu aja udah melanggar pasal, Pak, dalam KUHP. Ya, peraturan Kapolri KUHP, seorang yang akan menjadi tersangka harus didampingi oleh pengacara atau kuasa hukumnya. Nggak boleh penerapan itu langsung diterapkan kepada Leon, sementara Leon ini tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Tidak boleh, Bapak, gitu loh. Ingat, 351 itu hanya ya bisa diterapkan kepada peristiwa hukum sesuai dengan rencana jahat dari si pelaku. Ya, kalau rencana jahatnya tidak ada dan sifatnya hanya dadakan, itu tidak bisa masuk dalam 351, Pak. Gitu loh. Penganiayaan ringan karena tidak ada rencana. Keributannya dadakan dan itu pun tidak dipukul, ditarik, itu namanya penganiayaan ringan. Masuknya dalam pasal 352. Ancaman hukumannya 3 bulan tidak boleh dipenjara, Pak. Tidak boleh ditahan. Makanya hari Senin ini saya akan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Pak Kapolres. Saya tembusin kepada Kapolda agar Leon segera dilepas. Biarkan proses hukumnya berjalan di pasal 352. Saya minta rubah BAP nanti hari Senin.
tanggal 20 November 2023 saya minta rubah BAP besok. Rubah BAP-nya, Leon tidak bisa. Nah pasti kan masuk pasal 351 itu pasti sebenarnya BAP kan. Nah itu gimana tuh Bang? Saya akan baca BAP-nya. Kalau Rino bilang dipukul, Rino akan kita lapor balik. Tidak ada pemukulan di sini. Oh tapi hanya di tarik menarik. BAP itu ada Misalnya BAP setelah kami periksa ternyata ada pemukulan kata dia, kami akan lapor balik. Oke. Karena keterangan palsu Rinoa, laporan palsu Rinoa termasuk dalam pasal 220 KUHP dan pasal 317 318, maka Rinoa telah memfitnah klien kami sehingga klien kami dihukum dan dijadikan tersangka karena keterangan palsu Rinoa. Kami sudah laporkan balik. Gitu loh. Sudah? Belum. Apa? Kan kita masih mengedepankan musyawarah kan gitu. Iya. Ingat, Rinoa juga telah melanggar ya, diduga telah melanggar Undang-Undang ITE nomor Undang-Undang ITE ya, pasal 31. Kenapa tuh Bang? Dia melakukan intersepsi, rekaman Leon yang meminta agar videonya disebarkan itu disebar oleh Rinoa. Yang dalam videonya Leon yang di dalam apa sih mobil ya kalau nggak salah, yang dia bilang udah yang jangan disebar yang please mohon hapus kan gitu. Itu direkam oleh si Rinoa, disebar sehingga menurunkan kredibilitas dan harkat martabat klien kami, gitu loh. Nah itu juga melanggar pasal 31 intersepsi, ancaman hukumannya 10 tahun loh, jangan main-main. Kalau kami mau melaporkan balik Rinoa. Bang, tapi kan di polisi kemarin menyebutkan itu ada 2 kejadian penganiayaan kan. Nah itu kan yang abang ceritain tadi tidak ada pemukulan, itu kan di aniaya nomor berapa Bang? Nah mungkin yang sebelah penganiayaan yang terjadi ya menurut versi Rinoa itu tidak ada. Yang ada penarikan tangan. Di dalam pasal penganiayaan tidak ada istilah penarikan tangan. Artinya pemukulan pakai benda tajam atau benda tumpul. Tapi yang di kejadian pertama kan ada dua kali. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya berarti keterangan palsu. Oke. Ada buktinya nggak Rinoa pernah dianiaya oleh si Leon? Sementara Leon juga berbicara pada kami dia pernah ditabok sama Rinoa. Pada kasus yang terakhir ini dia ditabok makanya dipegang tangannya. Oke. Nah kami punya bukti rekamannya. Nah Rinoa punya nggak bukti rekamannya? Kalau hanya opini nggak bisa kita pakai. Hukum di Indonesia ini tercatat dan tertulis, tidak bisa berdasarkan opini. Harus ada saksi, bukti, minimal 2 alat bukti dan 2 saksi. Rino harus cari itu. Kalau nggak kita tuntut balik. Makanya saya bilang tadi di sini, Rinoa harusnya menyudahi permasalahan ini. Jangan dijadikan ajang untuk cari panggung. Oke, dia sudah jadi artis, Leon juga jadi artis. Udah selesaikan masalah ini. Masa lalu mereka masih masa depan mereka masih panjang. Masa lalu mereka harus dikubur. Ya, kuburlah masa lalu mereka. Kalau memang mau putus, selesai sudah, jangan ada dendam. Datang pakai muka, pulang pakai muka. Jangan pakai punggung. Datang semua, islah keluarganya kumpul semua, 2 keluarga ini kumpul. Daripada menang jadi arang, kalah jadi batu. Yang menang orang-orang yang numpang pansos, yang komentar di permasalahan ini. Akhirnya orang itu viral, ujung-ujungnya dia ngaku-ngaku artis. Artis dadakan karena ngomentarin masalah Rinoa dengan Leon. Jangan. Udah cepet segera ini ditutup. Leon juga udah harus bekerja karena minggu depan dia udah kontrak dengan beberapa PH dan harus syuting selama beberapa bulan di luar kota. Jadi jangan sampai ini nanti membuat semuanya menjadi miskomunikasi, akhirnya kami lapor balik dan tuntut balik. Oke. Gitu ya, karena kami juga pegang kartu truf. Gitu. Nah, ini bukan penganiayaan ya. Ingat, sekali lagi saya catat, ini bukan penganiayaan dan Leon harus bebas. Ya. Kalaupun memang penganiayaan ringan termaktub dalam pasal 352 KUHP, ancaman hukumannya hanya 3 bulan dan wajib dikeluarkan Leon dari penjara. Karena Rinoanya tidak dalam kondisi yang luka berat. Gitu loh. Bang. Nah, pasal yang diterapkan sekarang ini seakan-akan Rinoa luka berat di tempat tidur, lukanya menganga dan tidak bisa jalan, cacat permanen. Itu sekarang yang lagi di setting istilahnya seperti itu agar merangkap klien kami. Gitu.